Perkenalkan, nama saya Yuliana Sarani. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menjelaskan tentang mentega. Mentega adalah makanan produk susu dibuat dengan mengaduk krim yang didapat dari susu. Biasanya digunakan sebagai olesan roti dan biskuit, sebagai perantara lemak di beberapa resep roti dan masakan, dan kadang-kadang bahan untuk menggoreng. Komposisi dari mentega itu ada minyak nabati, air, garam, pengemulsi nabati, perisa alami, perisa sintetik, vitamin B1, B2, vitamin A, B12, vitamin D, E, niacin, asam folat, antioksidan, ascorbil, palmitat, dan tocopherol, campuran sekuestran, eta, pengatur keasaman, warna beta karoten, Cl40800. Selanjutnya saya akan membacakan informasi nilai gizi. Takaran saji 9 gram, jumlah sajian per kemasan kurang lebih 22, jumlah persajian energi total 60 kcal, energi lemak 60 kcal, lemak total 7 gram 11%, lemak jenuh 4 gram 19%, lemak tidak jenuh 2,5 gram, lemak tidak jenuh ganda 0,5 gram, asam linolet 632 mg 5%, lemak trans 0 gram, kolesterol 0 mg 0%, protein 0 gram 0%, karbohidrat total 0 gram 0%, natrium 75 mg 5%, vitamin A 15%, vitamin D 4%, vitamin E 10%, vitamin B1 8%, vitamin B2 6%, niacin 10%, asam folat 8%, vitamin B12 6%. Mentega hampir sama dengan room butter, tetapi room butter adalah mentega yang wanginya tajam dan berwarna putih. Mentega adalah produk hewani yang dalam bahasa Inggris disebut butter. Selain itu, ada pula mentega jernih, clarified butter yang disebut dengan minyak samin. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Apakah mentega akan larut di dalam air? Ternyata hasilnya mentega tidak larut di dalam air. Karena sedangkan dalam hasil yang didapat, minyak maupun mentega tidak dapat larut dalam etanol dan air karena etanol dan air merupakan pelarut polar. Minyak jika bercampur dengan etanol akan membentuk emulsi, di mana minyak sebagai fase teridispersi dan etanol sebagai medium pendispersi. Mentega merupakan emulsi padat gel ialah koloid dengan zat fase cair terdispersi dalam zat fase padat. Hal ini berarti zat terdispersi fase cair dan medium fase padat. Contoh, mentega, keju, jeli, mutiara. Emulsi cair. Emulsi ialah koloid dan zat fase cair terdispersi dalam zat fase cair. Aroma yang harum dan rasa yang gurih membuat mentega banyak disukai.
meskipun banyak yang menghindari karena kandungan lemak susunya. Mentega sering rancu dengan margarin, padahal jelas berbeda karena mentega berasal dari lemak hewani, yaitu lemak susu dari susu segar yang diproses dan difermentasi, sementara margarin dari lemak nabati yang diproses dengan air. Yang pertama, kandungan lemak. Mentega harus memiliki kandungan lemak mentega 80%. Jumlah lemak ini berkaitan erat dengan kelembapan, adonan, dan rasa makanan, terutama kue dan cake. Tipe mentega lain. Ada jenis light butter mentega yang mengandung lebih banyak air, kandungan lemak, dan kalorinya setengah dari mentega biasa. Umumnya dipakai sebagai olesan karena mengandung bahan pengawet dan pengental, biasanya tertulis pada labelnya. Menyimpan mentega. Mentega mudah lumer jika ditaruh dalam suhu ruangan. Karenanya harus selalu disimpan dalam kulkas, sebaiknya tidak di jendela kulkas yang suhunya tak stabil. Bungkus mentega dalam plastik, ikat rapat dan taruh di kulkas. Bisa juga ditaruh dalam wadah tertutup. Berikut adalah contoh mentega bila dibiarkan di suhu ruangan atau kamar. Menteganya akan mencair seperti ini. Macam-macam merek mentega. Yang pertama adalah Ancor Butter. Mentega asin ini diproduksi langsung dari New Zealand. Mentega Ancor berkualitas karena pengolahannya tidak menggunakan bahan kimia. Aromanya yang alami juga menjadi ciri khas mentega Ancor. Butter ini bisa kamu gunakan untuk menjadi bahan makanan manis atau gurih. Ancor butter sangat cocok untuk menjadi bahan tambahan apabila toppers ingin membuat croissant. Yang kedua ada butter Hellmann. Butter Hellmann merupakan butter yang masuk dalam kategori butter oil substitute dan mengandung lebih sedikit air dan garam, sehingga mentega jenis ini diketahui dapat membuat hasil akhir kue atau roti lebih lembut. Selain itu, tekstur butter Hellmann memiliki rasa yang netral, sehingga tak mengganggu cita rasa asli yang ingin ditonjolkan pada masakan atau kue yang dibuat. Yang ketiga ada Golden Crown Butter. Butter ini memiliki harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan mentega lainnya, tapi soal kualitas, ia bisa dibilang merupakan butter premium. Mentega Golden Crown sendiri memiliki rasa creamy. Mentega ini dapat dijadikan bahan campuran kue atau makanan lainnya. Bau susunya yang lezat menjadikan ciri khas pada produk mentega Golden Crown. Yang keempat ada L Butter. Keistimewaan pada butter ini adalah sama sekali tidak mengandung garam. Mentega ini juga sering dijadikan lemak tambahan dan pada makanan pendamping ASI karena memiliki rasa yang gurih. Selain itu, L Butter memiliki kandungan vitamin A yang baik untuk bayi. Dairy produk ini juga cocok kamu olesi pada roti dan campuran makanan lainnya. Yang kelima ada Orchid Butter. Orchid Butter merupakan produk yang diproduksi oleh Indofood. Mentega ini kaya akan vitamin A dan E dan berasal dari lemak susu yang memiliki kualitas tinggi. Orchid butter cocok digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat roti, kue, dan biskuit, atau diolesi pada roti. Ada dua varian dari butter ini, yaitu salt dan unsalt butter. Aromanya natural dan memiliki rasa yang enak, memberi rasa gurih pada makanan.